Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pajak pertambahan nilai atau PPN tetap naik menjadi 12% di tahun 2025. Prabowo bakal melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi termasuk soal pajak. Adapun saat ini PPN sebesar 11%. Kenaikan PPN ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP, di mana PPN menjadi 12% mulai 2025. Menurutnya Prabowo Gibran yang unggul di Pilpres 2024 berdasarkan hasil quick count di beberapa lembaga survei berjanji akan melanjutkan program-program Jokowi. PPN naik 12% demi rakyat. Apa imbas kenaikan PPN menjadi 12%? Pajak dalam sistem kapitalisme menyengsarakan rakyat. Untuk membahasnya kami terhubung dengan ekonom dari Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran, Bung Ishak. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Anggi. Tetap semangat, Bung Ishak, di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah semangat. Alhamdulillah. Dan kali ini yang bikin tidak semangat gitu ya, Bung Ishak, terkait kenaikan PPN menjadi 12%. Padahal belum lama ya, Bung, 11%. Ini naik dari sebelumnya 10%. Apakah tadi menurut Menteri Erlangga Hartarto akan kebijakan ini berlaku dan tidak ada penundaan di 2025 ini, menurut Anda sepakat, Bung? Ya, baik, terima kasih ya atas kesempatannya. Kalau kita berbicara ya berkaitan dengan rencana kenaikan PPN menjadi 12% ya awal Januari 2025, saya kira sebagai masyarakat umum ya, saya prinsipnya menolak ya bahwa kenaikan 12% artinya 12% dari pendapatan yang saya miliki ya ketika saya berbelanja di toko ya itu akan diambil oleh pemerintah gitu. Jangankan 12% ya, kita parkir aja 2.000 misalnya itu kan agak berat rasanya ya. Apalagi ini 12.000 ya. Kalau misalnya kita punya uang 100.000 ya. Kalau kita punya uang 10.000 ya diambil 1.200. Nah, itu kan terasa sangat berat sebenarnya ya. Dan ini memang karena sudah biasa ya sehingga masyarakat mungkin tidak terasa uangnya itu diambil oleh pemerintah sebesar 12%. Padahal kalau mereka mau pikir-pikir 12% itu besar ya. Besar lebih dari ya 12% dari total belanja yang mereka keluarkan. Apalagi kalau kita lihat memang situasi masyarakat kita saat ini ya setelah pandemi ini ya sampai sekarang tingkat pendapatan mereka kan masih sangat rendah ya. Dan eh, kita juga tahu bahwa PPN ini berlaku secara menyeluruh ya kepada siapapun yang berbelanja ya barang-barang yang kena PPN ya. Padahal kita tahu bahwa 40% daripada penduduk kita yang menurut Bank Dunia itu masih dalam kategori miskin gitu. Bayangkan kita 40% ya, jadi dari 10 orang yang berdiri di jalan itu misalnya ya itu 4 orang itu miskin gitu menurut Bank Dunia. Gitu. Nah itu mau dikenakan PPN 12%. Saya kira ini sangat tidak adil ya bagi ketika itu diadopsi di Indonesia. Dan kalau kita dengarkan bagaimana Menkeu ya Sri Mulyani mengatakan bahwa kita menaikkan PPN ini untuk mengikuti negara-negara OECD gitu. Negara OECD ini kan negara-negara maju gitu. Dan ini tidak layak untuk dikomparasikan atau disejajarkan teksnya dengan negara berkembang seperti Indonesia yang tingkat kemakmuran itu masih sangat rendah gitu. Bahkan kalau kita mau berbicara lebih jauh ya negara-negara OECD seperti Jepang, ya, Australia, Korea Selatan itu PPN-nya cuma 10% gitu. Nah, kenapa kita ini negara berkembang kok mau menaikkan PPN sampai 12%, bahkan mau dikatakan bisa sampai naik 15%. Gitu. Saya kira itu yang kita tidak bisa terima. Gitu. Baik, Bung, terkait tadi yang ada rencana 2025 ini tentang kenaikan pajak 12%. Kira-kira barang apa saja yang akan terkena kenaikan tersebut, Bung? Ya sebenarnya kalau uh, PPN ini kan memang ada pengecualian-pengecualian ya.
Ini barang-barang yang dikecualikan dari aturan aturan itulah yang kemudian dikenakan PPN. Misalnya sembako ya, beras ya, kedelai, jagung itu nggak kena PPN. Kemudian juga pendapatan saham ya, eh, obligasi itu juga nggak kena PPN. Selain itu ya, eh, selain sembako tadi ya, dan pokok tadi dan seperti beras tadi, kemudian buah-buahan ya, sayur mayur ya, selain itu dikenakan PPN. Jika kita membeli buku misalnya yang kena PPN, kita membeli sepatu kena PPN, beli baju kena PPN. Beli ya, beli makanan itu di restoran nggak kena PPN, tapi kena pajak restoran itu 10% masuk ke daerah. Jadi ya memang hampir semua lah ya, semua barang-barang yang kita beli itu ya kena PPN. Ya. Jadi Baik, memang Bung. ya. Ya, mengingat tadi jumlah barang atau jasa yang dikenakan PPN sangatlah banyak, apakah penyesuaian tarif pajak ini yang kemudian berlaku menjadi 12% akan memberatkan bagi kehidupan rakyat, Bung? Dan apakah ada imbas langsung maupun tidak langsung dari kenaikan ini? Ya, saya kira beras besar sekali ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi. Ya. Jadi bayangkan aja, ya, 12% dari uang yang kita bawa ke toko itu diambil oleh pemerintah. Pemerintah nggak ngapa-ngapain gitu. Kita kerja misalnya buruh bangunan ya, 100.000 pendapatan per hari. Itu kemudian pemerintah itu menarik pendapatan kita ya. Dan pemerintah itu nggak ngapa-ngapain, menarik pendapatan kita 12% gitu. Misalnya kalau kita di jalan kemudian ada yang mencoba untuk eh, begal kita ya, minta uangnya 10% gitu. Itu kan kita tidak rela kan. Gitu. Dan intinya memang ini problem bagi masyarakat yang khususnya saya katakan tadi menengah bawah ya, yang sangat sensitif terhadap uang yang relatif kecil nominalnya. Gitu. Padahal sangat berharga sekali kan 12% dari total pendapatan mereka untuk membeli kebutuhan basic untuk pendidikan ya yang mahal ini, kemudian BPJS yang setiap bulan harus dibayar ya, biaya tarif listrik ya yang token itu luar biasa mahalnya ya. Saya kira rakyat ini sudah terlalu berat gitu untuk ditambah eh, pengeluarannya gitu. Termasuk juga misalnya BBM ya yang tahun September lalu naik dari 6.500 menjadi 10.000. Jadi luar biasa nih rakyat kita ini sebenarnya. Saya terus terang sangat prihatin ya ketika pemerintah dengan entengnya yang mengatakan ya bahwa ini perintah undang-undang ya dari 10% menjadi 11 menjadi 12%. Padahal yang dana yang didapat kenaikan 1% ini cuma 60 triliun gitu. Saya kira ini tidak signifikan dibandingkan dengan penderitaan atau beban yang harus ditanggung oleh rakyat. Begitu kira-kira Bung Anggi. Baik, dan kita ketahui juga bahwa saat ini utang Indonesia terus menggunung. Apakah ini memang bentuk cara pandang kapitalisme, cara terbaik mengurangi utang yang sudah segunung itu dengan menaikkan tarif pajak, walaupun tadi sudah Anda sampaikan jumlahnya tidak besar sekali gitu ya, hanya 60 triliun. Dan apakah kenaikan tarif pajak adalah kebijakan yang pasti terjadi siapapun pemimpinnya, Bu? Iya, saya kira memang ini kalau mungkin yang pro Anies ya kritik bahwa ini kebijakan Prabowo ya sehingga eh, mestinya ada penyesalan ya eh, bagi paslon nomor 2. Tapi seperti yang Bung Anggi bilang tadi bahwa ini kesepakatan DPR ya, dibuat di DPR tahun 2000 Oktober 2021 kalau saya tidak salah ya. Jadi artinya fraksi-fraksi DPR sepakat bahwa inilah yang harus diberlakukan ya tahun 2022 dan kemudian tahun 2025 maksimal ya, Januari itu. Artinya ini produk produk parlemen dan kita tahu bahwa eh, produk parlemen ya adalah produk yang dibuat berdasarkan akal manusia, berdasarkan hawa nafsu ya para anggota DPR yang sama sekali tidak mempertimbangkan persoalan-persoalan apa, syariat, misalnya persoalan-persoalan hukum Islam ya dalam membuat kebijakan semuanya berbasis uh, akal ya dan hawa nafsu. Dan tadi ketika misalnya mereka menganggap oh ini kita PPN-nya terlalu kecil nih ya
kita naikkan agar kita setara dengan negara-negara maju gitu. Oh, kita nggak punya cukup pendapatan nih untuk menutupi defisit kita ya. Karena kita harus akhirnya kita mengandalkan utang gitu. Maka cara yang kira-kira efektif apa? Oh, tidak coba naikkan PPN gitu. Nah, ini kan permainan logika, permainan kepentingan yang sama sekali tidak memperhatikan ya bagaimana dampaknya terhadap masyarakat gitu. Dan tadi seperti yang Bung Andi bilang ya, masalah kita itu sebenarnya eh, bisa dengan cara lain gitu. Kalau kita tidak bisa meningkatkan pendapatan, ya, kurangi pengeluaran. Nah, pengeluaran kita kan luar biasa besar untuk tadi ya, untuk pembayaran bunga utang karena utang kita sudah hampir 8.000 triliun, akhirnya bunganya pun juga sudah hampir 500 triliun gitu. Ini kan luar biasa besar gitu. Kenapa pemerintah tidak pernah berpikir bahwa ya utang ini aja yang dikurangi, kemudian bunganya itu dihilangkan gitu, karena kita sebagai bangsa yang mayoritas Muslim kita punya hak untuk memperlakukan aturan Islam di dalam pengelolaan APBN gitu, termasuk tidak menggunakan mekanisme utang berbunga ya di dalam membiayai APBN. Saya kira itu Bung Andi. Baik, dan terakhir Bung, bagaimana apakah Indonesia bisa terbebas dari utang dan tidak menaikkan pajak? Lalu bagaimana sejatinya kebijakan pajak dalam Islam, Bung? Ya, saya kira kalau kita mengacu ya pada Islam ya, dan saya kira Islam ini agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi uh, acuan yang wajib untuk kita pedomani gitu. Apalagi ini bulan suci Ramadan ya, karena bulan diturunkannya Al-Quran dan Al-Quran itu berisi panduan hidup ya, termasuk aturan secara global dan secara rinci terkait dengan masalah ekonomi. Seharusnya kita sebagai Muslim ya menjadikan Islam ya, Quran dan As-Sunnah ini sebagai pedoman di dalam bernegara, kehidupan bernegara, ya, pemerintahan, ya, ekonomi, politik luar negeri, ya, sosial, ya, pendidikan dan seterusnya, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan PBN, ya, yang harus disesuaikan dengan atau diselaraskan dengan Islam, gitu. Jadi dalam Islam jelas bahwa harta itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang diserahkan kepada manusia untuk dikelola, dan harta yang dimiliki oleh individu itu nggak boleh sama sekali diambil tanpa hak. Itu namanya zolim ya. Mengambil harta seorang muslim atau siapapun ya tanpa ada legalitas dari syariat Islam itu zolim ya. Wala ta'kulu amwalakum bil batil. Janganlah kalian mengambil memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang batil itu adalah mengambil harta tidak sesuai dengan syariat Islam gitu. Mengambil pajak itu yang sekarang ini ya, batil karena tidak ada dasarnya di dalam Islam ya. Apalagi uang yang ditarik ini digunakan untuk membayar pajak. Itu yang poin pertama. Nah, yang kedua bagaimana caranya agar kita kembali kepada Islam ya. Maka postur kalau kita sepakat menjadikan Islam sebagai asas kehidupan bernegara termasuk dalam penyusunan APBN, maka sumber-sumber penerimaan, sumber-sumber pos-pos pengeluaran itu semuanya harus berbasis dalil syariat, ya, harus berbasis hukum-hukum Islam, dan itu sudah ditegaskan oleh para ulama, ya, misalnya dalam berbagai kitab, ya, Al-Amwal, Al-Faraj, atau misalnya salah kitab Abdul Qadir Zalum, ya, Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah, itu dijelaskan dengan detail sumber-sumber pemasukan yang berasal dari yang dijelaskan oleh syariat Islam, Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma sahabat. Nah, di situ tidak ada ya, tidak ada penerimaan negara berbasis utang riba, bahkan disebutkan itu haram gitu. Jadi rezim sekarang ini atau siapapun pemerintah yang berkuasa saat ini ya, ketika menerapkan APBN yang menggunakan mekanisme utang ribawi ya, atau menerapkan pos-pos termasuk pajak tadi itu berdosa di hadapan Allah SWT. Termasuk juga anggota DPR ya yang membuat undang-undang yang melegalkan undang-undang harmonisasi aturan perpajakan ini berdosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka membuat aturan yang tidak berdasar hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Fahkum bainahum lima anzalallah, berhukumlah kepada hukum yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah, kalau di dalam Islam sendiri memang ada disebut dengan pajak ya atau riba, tapi pajak ini sifatnya
alternatif terakhir ketika sumber-sumber penerimaan negara yang ada 12 itu memang tidak cukup gitu. Kemudian pajak ini hanya dikenakan orang kepada kaum muslimin gitu. Kaum muslimin yang kaya. Jadi bukan seluruh warga negara yang kaya dan miskin seperti PPN ini, kaya miskin semuanya dikenakan pajak gitu. Itu kan zolim gitu. Orang miskin kok dikenakan pajak gitu. Ditarik di pendapatan yang sama dengan orang kaya. Orang kaya beli di misalnya di retail ya, toko ya, satu toko lontong dia bayar beli gula misalnya. Orang kaya ini penghasilannya misalnya 100 juta, dia bayar 12%. Orang miskin yang beli di situ juga bayar 12% gitu. Pada barang yang sama ini kan zolim. Nah ini kalau berdasarkan akal, tapi secara syariat aturan apapun yang tidak dibuat berdasarkan dalil-dalil syara ya, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Sahabat dan Qiyas itulah aturan yang batil, ya, aturan yang harus ditolak gitu. Tidak layak bagi kita untuk mengadopsi hukum-hukum yang tidak berdasarkan syariat Islam. Saya kira itu poin yang ingin saya sampaikan. Baik, jazakallah Bung Ishak untuk pemaparannya pada kali ini. Mudah-mudahan Bung Ishak senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.